Dasar ya dokter akulah. Teman-teman, gimana nih? Aku mulai lemas. Satu batu dengan 7 kekuatan. Monster eritrosit itu akan menyerap seluruh oksigen di tubuhnya. Jika kalian tidak cepat-cepat menyelamatkannya, dia akan kehabisan oksigen. Hah? Teman-teman, tolong aku. Ya. Lego. Gawat, energiku mulai terkuras. Robo, sekarang kita harus apa? Tadi kita sudah mengetahui tentang darah. Kita sudah mengetahui komponennya yang terdiri dari plasma dan sel darah. Kita juga sudah tahu fungsinya untuk tubuh kita, yaitu untuk mengirimkan zat-zat penting bagi tubuh kita seperti oksigen dan sari-sari makanan. Tetapi ternyata, darah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada organ-organ di dalam tubuh kita yang membantu darah agar dapat beredar ke seluruh tubuh. Organ-organ tersebut disebut dengan organ peredaran darah. Monster eritrosit terdeteksi di dalam organ peredaran darah Made. Jadi, untuk menyelamatkan Made, kalian harus mempelajari dulu organ peredaran darah manusia. Aku tahu organ peredaran darah itu apa aja. Organ yang membantu peredaran darah kita itu ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Benar, Lulu. Kalau gitu kita bisa menyelamatkan Made dengan melihat organ peredaran darahnya. Untung aku bawa kapal selamku. Aku juga sudah melengkapi kapalnya dengan alat penangkap monster. Jadi, kita bisa langsung mencari eritrosit dan menangkapnya. Ih, ayo, cepetan dong. Aku takut monster yang ngapa-ngapain di tubuhku. Trombo. Ya! Bona, Putih, kalian masuk aja ke kapal selamnya. Akan kuurus dokter Akula dan monster lainnya dari sini. Ayo, Putih. Made, bersiaplah. Robo, mau apa kamu sama suntikan itu? Aku akan memasukkan kapal selam ini ke dalam tubuhmu melalui suntikan, Made, karena kapal selam ini harus masuk ke dalam pembuluh darahmu. Wah, gak mau. Emang gak ada cara lain? Made tenang, nggak sakit kok. Cuma kayak dicubit bentar aja. Benar, Made. Suntikan memang bisa menimbulkan rasa yang kurang nyaman. Namun suntikan ini diperlukan untuk kesehatanmu. Udah. Sudah, Made. Tidak sakit, bukan? Sekarang kita serahkan monster eritrosit kepada Bona dan Putih. Oke, tadi organ peredaran darah ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita mulai dari jantung. Kecepatan tinggi. Kita sudah ada di organ peredaran darah yang pertama, yaitu jantung. Jantung pada manusia itu adanya di mana sih? Coba kita lihat. Kalau di gambar ini, jantung letaknya di rongga dada bagian kiri. Coba kamu letakkan tanganmu di rongga dada bagian kiri. Aku ngerasain sebuah detakan. Detakan yang kamu rasakan itu berasal dari jantung yang sedang memompa darah, Putih. Kamu tahu tidak fungsi, bagian, dan cara kerja jantung? Gimana tuh? Aku jelasin dari fungsi jantung dulu ya.
Jantung itu fungsinya memompa darah biar bisa mengalir ke seluruh tubuh. Oh, jadi jantung itu organ yang berfungsi untuk memompa darah agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh ya? Bener, Put. Wah, tapi jumlah darah di tubuh kita kan ada banyak banget. Berarti jantung kita itu hebat banget dong. Bisa memompa darah sebanyak ini ke seluruh tubuh kita. Emang ukuran jantung ini sebesar apa sih, Bon? Coba deh kamu kepalin tangan kamu, Put. Menurut keterangan di sini, ukuran jantung kita kurang lebih sebesar kepalan tangan manusia. Tapi, ukuran jantung tiap orang bisa berbeda-beda ya, tergantung pada jenis kelamin dan usia kita. Wih, berarti jantungku kira-kira segede ini dong, Bon. Keren juga ya. Teman-teman, coba berapa besar jantung kalian? Cek dong. Keren banget. Bona, sekarang aku udah tahu fungsi jantung. Edit. Lihat, itu monsternya, Bon. Ayo kita kejar. Edit. Aduh, monsternya menghilang. Kemana sih dia? Bentar. Posisi kita sekarang ada di bilik kiri. Bilik kiri. Apa tuh? Jadi gini, Put. Jantung itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bilik kanan dan kiri, serambi kanan dan kiri, dan juga katup. Kita bahas bilik dan serambi dulu ya. Lihat gambar jantung ini. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Ruang atas ini disebut serambi. Sedangkan ruang bawah ini disebut bilik. Bilik? Biar gampang ingatnya, bilik itu kan huruf depannya B. Bilik. Berarti letaknya di bawah. Sedangkan serambi itu sisanya, yang ada di atas. Bener kan, Bon? Bener, Put. Cara mengingatmu keren. Jadi, aku makin gampang untuk mengingat 4 ruangan pada jantung. Nah, keempat ruangan jantung ini punya karakteristik dan fungsinya masing-masing loh, Put. Tidak akan kubiarkan. Kenapa nih? Gawat, lokasi kita tidak terlacak. Teman-teman, bantu kami untuk mengetahui kapal ini sedang berada di ruangan jantung bagian mana. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita sudah tahu kalau kita ada di serambi kanan. Ayo kita kejar monster eritrositnya, Bon. Kapal ini nggak mendeteksi keberadaannya sama sekali, Put. Aku tahu. Tadi kan kamu bilang kalau 4 ruangan pada jantung ini punya karakteristik dan fungsinya masing-masing. Coba deh kamu jelasin apa aja karakteristik dan fungsi masing-masing ruangan pada jantung. Biar kita bisa nebak kira-kira monsternya ada di mana. Oke. Aku jelasin ya. Yang pertama itu bagian dindingnya. Bagian bilik jantung memiliki dinding yang jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan serambi. Loh, kenapa gitu? Itu karena bilik jantung memiliki pekerjaan yang lebih berat, yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bilik jantung ada 2, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Oh, ada 2 ya?
Beda nggak sih, Bon, tugasnya bilik kanan dan bilik kiri? Bilik kanan atau kiri tugasnya sama-sama memompa darah. Tapi jenis darah yang dipompa berbeda, Put. Ada yang memompa darah bersih, ada juga yang memompa darah kotor. Maksudnya darah kotor itu gimana? Darahnya ada debunya. Hahaha, bukan begitu, Put. Jadi, darah bersih dan darah kotor itu ditentukan dari kandungan yang ada di dalamnya. Ada yang mengandung oksigen, ada juga yang mengandung karbon dioksida. Nah, darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Sedangkan darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Gimana? Jawabannya A. Nah, kedua gas ini dipompa oleh bilik yang berbeda. Kalau bilik kanan bertugas untuk memompa darah kotor dari tubuh ke paru-paru. Kalau bilik kiri, dia tugasnya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oh, gitu ya? Oke. Berarti bilik itu bagian dindingnya lebih tebal karena bertugas memompa darah. Kalau serambi gimana? Nah, tadi kan kamu udah tahu nih, kalau bilik kiri dan kanan jantung itu tugasnya memompa darah. Sekarang coba kita bahas tentang bagian jantung yang menerima darahnya, yaitu serambi kiri dan kanan. Oh, aku tahu. Pasti bagian jantung yang menerima darah itu dindingnya lebih tipis kan ya? Karena dia cuma nerima aja. Itu artinya dinding serambi memiliki dinding yang lebih tipis. Benar, Put. Serambi jantung ini fungsinya untuk menerima darah. Serambi itu juga ada dua, serambi kanan dan serambi kiri. Jadi tugas menerima darahnya juga dibagi-bagi. Serambi kiri tugasnya menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan tugasnya menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Jawabannya adalah A. Menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Kalau yang menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida itu serambi kanan. Wah, sekarang aku jadi tahu karakteristik dan fungsi dari bagian jantung, bilik dan serambi, yaitu untuk memompa dan menerima darah bersih dan juga darah kotor. Bunda, lihat! Itu monsternya! Erit! Tapi lihat, kok pintunya tertutup? Itu namanya katup jantung putih. Selain serambi dan bilik, ingat ada bagian jantung yang lain, namanya katup. Jadi gini, darah itu mengalir satu arah, Put. Nah, untuk memastikan aliran darahnya selalu searah, jantung memiliki sebuah pintu searah yang disebut dengan katup. Katup jantung ini fungsinya menjaga aliran darah tetap searah. Bon, kamu dengar sesuatu nggak? Iya, aku dengar. Sumber bunyinya itu dari katup jantung Made yang sedang bekerja, Put. Oh, iya. Aku kalau malam hari, saking sepinya, kadang-kadang dengar bunyi. Lup, dup, gitu. Jadi, itu bunyinya dari jantung kita ya? Iya, Put. Nah, bunyi lup-dup pada jantung itu menandakan katup jantung kita sedang berdetak. Artinya, katupnya sedang bekerja melakukan gerakan menutup dan membuka. Katup ini akan menutup dengan keras ketika darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen masuk ke jantung. Katupnya menutup biar aliran darahnya itu selalu searah agar tidak balik lagi dan tercampur ya, Bon. Kayak yang kamu bilang tadi. Benar, Putih. Jadi, sekarang kamu udah tahu ya kalau ada bilik kanan dan kiri, serambi kanan dan kiri, dan juga katup. Jadi, kamu udah tahu nih bagian-bagian jantung. Bon, katupnya terbuka. Ayo kita kejar monsternya.
Eh, Kenapa nih? Kok kapalnya berguncang? gawat! Sepertinya kita akan terbawa arus darah lagi. Teman-teman bantu kami agar waspada dengan mengingat kembali fungsi bagian-bagian jantung. Terima kasih teman-teman. Aku jadi tahu kalau kita lagi di bilik kanan. Aku harus menambah kecepatan agar tidak terbawa arus nih. Bon, tapi kita harus hati-hati. Jangan lupa kalau kita lagi di jantungnya Made. Tenang Put, aku akan tetap berhati-hati. Kenapa ini? Kok getar-getar? Suara jantungnya juga terasa lebih kencang. Sepertinya Made sedang panik, makanya detak jantungnya bekerja lebih cepat. Maksud kamu gimana, Bon? Dino, keluarlah. Aduh, fokus Made, fokus. Dinosaurus. Bukan ayam, Made, bukan ayam. Bon, kamu bilang detak jantung Made berdetak lebih cepat karena Made lagi panik. Kok bisa sih? Gini, coba kamu lihat gambar di layar ini. Ini adalah cara kerja jantung. Saat jantung kita berdetak, jantung bekerja dengan dua cara. Mengembang atau relaksasi, dan mengempis atau kontraksi. Mengembang dan mengempis, berarti jantungnya bergerak dong. Yap, pergerakan jantung yang mengembang dan mengempis itu dibantu oleh alat gerak tubuh kita yang lain. Kamu masih ingat gak nama alat gerak tubuhnya apa? Jawabannya B, otot kan? Lebih tepatnya adalah otot jantung. Benar nggak, Bon? Benar. Jadi, otot jantung inilah yang membantu pergerakan jantung. Terus, pas jantungnya sedang mengembang atau relaksasi, apa yang terjadi, Bon? Saat jantung kita mengembang atau relaksasi, itu artinya jantung sedang mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Kalau saat mengempis atau kontraksi, Kalau saat jantung mengempis atau menguncup atau berkontraksi, itu artinya jantung sedang menerima darah kotor dari tubuh. Sekarang kamu jadi tahu kan, saat jantung kita berdenyut atau berdetak, artinya ia sedang bekerja keras memastikan seluruh bagian tubuh kita teraliri darah sehingga semua organ tubuh kita mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan. terus, kok kamu tahu kalau di luar Made lagi panik? Coba sekarang aku tanya, kamu pernah nggak Put? Merasa jantungmu berdenyut lebih cepat dari biasanya? Pernah. Nah, denyut jantung yang kadang terasa cepat dan kadang lambat itu ada alasannya. Denyut jantung jumlahnya nggak selalu sama. Jumlah denyutannya akan berubah kalau kita melakukan aktivitas berbeda. Contohnya gimana, Bon? Misal nih, denyut jantung orang yang sedang tidur bakalan lebih lambat dibandingkan denyut jantung orang yang sedang berolahraga. Loh, kok bisa gitu? Kamu inget gak? Kita pernah belajar kalau tubuh kita butuh lebih banyak oksigen saat kita berolahraga kan? Nah, inilah sebabnya jantung kita bekerja lebih keras, biar kebutuhan oksigen yang lebih banyak itu terpenuhi. Oh, berarti kalau kita sedang melakukan kegiatan yang berat, maka kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga lebih banyak. Jadinya, detak jantung kita lebih cepat. Dan ketika kita tidur, maka berlaku sebaliknya. Gitu ya? Betul sekali, Put. Sekarang kamu udah tahu kan cara kerja jantung? Coba aku tanya lagi ya. Hebat kamu, Put. Jadi, kamu udah tahu kan cara kerja jantung? Lihat, Bon, itu monsternya. Ayo kejar, jangan sampai kabur lagi.